Tol laut ialah tol yang dibangun di atas permukaan laut berupa jalur pelayaran. Tol ini merupakan konsep yang diusung untuk mendukung proses pengangkutan logistik. Lebih tepatnya yaitu jalur pelayaran bebas hambatan kapal yang menghubungkan hampir seluruh pelabuhan. Tol laut adalah konsep pengangkutan logistik lautan yang dicetuskan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Program tol laut telah berperan penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan, 3TP, yang umumnya berada di wilayah Indonesia bagian timur dengan pusat-pusat ekonomi utama di Indonesia yang umumnya berada di wilayah Indonesia Barat. Dengan tol laut proses distribusi barang akan semakin mudah dan dapat lebih merata ke daerah-daerah terpencil. Keberadaan tol laut juga memberikan manfaat dari sisi penurunan disparitas harga, terutama untuk bahan baku industri. Pengusaha lokal sangat mendukung kegiatan program tol laut karena bahan baku harganya lebih murah dan turun hingga 30%. Barang-barang yang dikirim dengan tol laut sangat diminati masyarakat. Barang-barang sembako seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan baku material seperti triplek, seng, besi, semen, dan material lainnya. Kemudian juga diharapkan muatan balik tol laut, seperti Pelabuhan Matui Jailolo, Halmahera Barat, adalah salah satu pelabuhan dengan muatan balik tol laut yang tidak pernah sepi muatan. Adapun muatan balik dari daerah tersebut adalah kopra dan hasil laut. Lalu produk-produk seperti ikan dari daerah Maluku, rumput laut dari Nusa Tenggara Timur, hingga beras dari Merauke kini bisa didistribusikan lebih mudah ke seluruh Indonesia, sehingga usaha kecil dan menengah, UKM, di wilayah-wilayah tersebut bisa lebih berkembang. Meskipun tol laut telah membawa dampak positif yang besar, namun harus diakui masih ada tantangan besar yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah muatan balik. Kapal-kapal yang mengirim barang ke daerah Indonesia Timur seringkali kembali dengan muatan kosong, yang pada akhirnya meningkatkan biaya logistik. Pemerintah daerah dan pelaku usaha setempat perlu mengoptimalkan potensi produk daerah yang bisa diangkut sebagai muatan balik. Dan jalur tol laut memang mayoritas ke wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Daerah-daerah tersebut memiliki banyak potensi, seperti hasil perikanan dan produk pertanian. Jika Pemda dapat memetakan potensi produk unggulannya, maka produk-produk ini bisa dioptimalkan sebagai muatan balik kapal tol laut, yang tentunya akan menurunkan biaya logistik secara keseluruhan. Beberapa manfaat tol laut, selain menjadi jalur pelayaran yang bebas hambatan atau tidak padat, tol laut juga memiliki beberapa manfaat, antara lain, mewujudkan konektivitas. Mewujudkan konektivitas atau menghubungkan segala hal dengan mudah dan cepat, sehingga ketersediaan barang akan dapat dipenuhi secepatnya melalui jalur laut yang bebas hambatan. Menurunkan harga barang di daerah tertinggal. Harga dan ketersediaan barang-barang pokok di Indonesia Timur dan tidak akan semudah dan terjangkau seperti di Jawa dan Indonesia Barat. Untuk menyalurkan bahan pokok ke daerah luar Jawa dan wilayah-wilayah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan, 3TP, harus melalui jarak antar pulau, yaitu melewati lautan. Waktu yang lama untuk kapal dalam menyalurkan barang tersebut membuat harga jual bahan pokok menjadi mahal. Hal tersebut juga karena prosesnya yang sulit. Dengan adanya tol laut, kapal-kapal akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Mewujudkan nawacita pertama, pembangunan tol laut ini adalah memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim terbesar di dunia. Julukan ini kurang sesuai jika perekonomian dan kebutuhan masyarakatnya masih sulit dipenuhi, terutama yang melalui jalur laut. Meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Manfaat berjalannya tol laut selanjutnya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua lapisan. Masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhannya akan lebih sejahtera. Karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan, maka kebutuhan dan harga barang pokok akan berbeda-beda tergantung kemudahan penyalurannya. Dengan adanya tol ini, maka harga bahan pokok bisa pelan-pelan diseragamkan.
Meningkatkan kemandirian. Pemerintah akan bisa mengelola dan mengontrol segala aktivitas laut secara mandiri. Kemudahan pendistribusian bahan pangan atau bahan pokok di negara sendiri yang mudah akan meminimalisasi impor dari negara lain. Meningkatkan jumlah pendapatan. Pembangunan tol laut yang bisa menjadi jalur konektivitas antar pelabuhan-pelabuhan besar juga bisa meningkatkan jumlah pendapatan. Fasilitas tambahan seperti pusat lelang ikan bisa dimanfaatkan dan dikembangkan lebih besar lagi. Nelayan bisa menjual ikan dalam jumlah yang lebih banyak untuk didistribusikan ke beberapa kapal besar yang sedang melintas. Peningkatan pembangunan infrastruktur. Saat ini, tol laut telah memiliki 34 trayek yang tersebar di wilayah Indonesia, yang sebagian besar trayeknya ke Indonesia bagian timur. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Gerai Maritim, pada tahun 2023, ini beberapa trayek tol laut yang telah beroperasi. H1, Tanjung Perak, Makassar, Tahuna, Nunukan, Tanjung Perak. H5, Tanjung Perak, Merauke, Agats, Timika, Pomako, Tanjung Perak. T1, Tanjung Priok, Patimban, Lok Sumawe, Malahayati, Patimban, Tanjung Priok. T4, Makassar, Soekarno-Hatta, Anggrek, Nunukan, Tarakan, Makassar.